Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arlinta Rini Dwi dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sumber-sumber risiko likuiditas yang pertama ada aset, utang, transaksi rekening, administratif, konsentrasi dan aset dan utang, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, serta akses pada sumber pendanaan. Tujuan utama manajemen risiko likuiditas yaitu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu dapat memenuhi hutang perusahaan yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan, menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal, serta menjaga kepercayaan nasabah. Ada juga klasifikasi risiko likuiditas. Yang pertama ada likuiditas endogen atau likuiditas yang melekat, lanjut kepada kemampuan perusahaan menjual aset secara cepat, lalu karakteristik likuiditas setiap aset, lalu likuiditas eksogen atau likuiditas berasal dari struktur hutang yang berlanjut ke giro serta tabungan dan deposito. Penerapan manajemen risiko likuiditas, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penempatan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Keempat, sistem pengendalian intern. Ada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap exposure risiko, yaitu terdiri dari risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Risiko likuiditas dipengaruhi oleh risiko lain seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Pengukuran risiko likuiditas. Yang pertama ada quick ratio, yang kedua profil maturitas, yang ketiga proyeksi arus kas, dan keempat stress testing. Quick ratio yang biasa dengan quick ratio atau juga dikenal sebagai acid test ratio adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai likuiditas jangka pendek suatu perusahaan. Maka rumusnya yaitu quick ratio sama dengan dalam kurung kas ditambah setara kas ditambah efek berharga ditambah piutang dibagi kewajiban jangka pendek. Lalu ada profit mutuaritas yaitu informasi lebih atau menjelaskan tentang. Lalu ada proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas atau biasa cash flow projection adalah teknik peramalan keuangan yang digunakan untuk memperkiraan arus masuk dan keluar kas yang diharapkan dari suatu bisnis selama periode tertentu. Yang terakhir ada stress testing atau pengujian stres. Stress testing adalah teknik penilaian risiko yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, teknik, dan pengembangan perangkat lunak. Lalu contoh soalnya, PT Zulian memiliki data keuangan kas senilai 10 juta, efek 10 juta, piutang 20 juta, aset tetap 100 juta, utang dagang 25 juta, utang wesel 15 juta, utang jangka panjang 40 juta, saham biasa 60, dan laba ditahan 20 juta. Pertanyaannya, berapakah total aset PT Zulian? Hitunglah rasio likuiditasnya. Dengan jawaban total aset sama dengan kas ditambah efek, ditambah piutang, ditambah barang, ditambah aset tetap, dan total aset yaitu 160 juta. Rasio likuiditasnya yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi hutang lancar, yaitu dengan senilai 60 juta dibagi 40 juta sama dengan 1,5 atau 150%.
Yang kedua, quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Dengan nilai 60 juta dikurang 20 juta dibagi 40 juta sama dengan 1 atau 100%. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rinda Putri.